Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau membicarakan tentang kalau ngobatin gangguan lambung yang berkaitan dengan cemas itu mana duluan yang diobatin. Nah, saya ingin kasih tahu dulu nih, yang paling penting sebenarnya kalau kita berbicara tentang keseluruhan dalam proses pengobatan di kedokteran, pastinya kita ngobatin gejalanya dulu. Ya, nomor satu itu penting tuh. Gejalanya harus diperbaiki dulu. Kalau gejalanya sudah membaik, maka biasanya kita tahu bahwa kondisi orang ini bisa dikendalikan dengan pengobatan. Artinya teman-teman yang punya masalah lambung, segeralah berobat dulu ke dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastro untuk mengatasi gangguan lambungnya. Namun jangan lupa bahwa kondisi gangguan kecemasan itu bisa terjadi pada segala macam penyakit. Jadi kalau misalnya teman-teman suka bertanya tuh ya, kalau di kolom komentar atau di Instagram, mana duluan nih obatin penyakit lambung atau obatin gangguan cemasnya? Kalau sih saya sarankan sebaiknya ya dua-duanya. Bagaimana kita bisa tahu dok ini cemas beneran apa gara-gara lambung? Nggak usah pusing begitu ya sebenarnya ya. Saya sih kepingin ya nanti mudah-mudahan tahun depan itu saya sudah bisa keliling Indonesia lagi untuk menyebarkan kembali seperti tahun 2019 sebelumnya juga untuk memberikan kepada teman-teman sejawat tentang bagaimana sih menangani kasus-kasus dan mengenali kasus-kasus gangguan cemas pada kondisi medis umum. Karena kalau kita lihat gangguan psikosomatik itu sebenarnya bisa mencakup banyak hal. Bisa memang kondisinya penyakit medis yang nggak ada, bisa juga ada. Jadi bukan berarti orang yang punya masalah gangguan medis itu nggak bakalan bisa mengalami gangguan kejiwaan. Contohnya aja stroke. Saya beberapa kali ini sering melihat bahwa banyak pasien yang mengalami gangguan stroke itu sudah diberikan obat antidepresan oleh dokter sarafnya. Mengapa demikian? Karena dari penelitian dikatakan 25% pasien yang mengalami gangguan stroke itu bisa mengalami depresi. Kemudian juga diabetes mellitus. Diabetes mellitus bahkan ada salah satu obat yang namanya duloxetine dipakai untuk pasien diabetes kronis di mana dia sering mengalami nyeri ya, neuropatik ya, nyeri yang terkait dengan diabetesnya. Dan itu adalah obat antidepresan. Ya, jadi gejala depresi juga seringkali terjadi pada orang-orang yang mengalami diabetes gitu. Belum lagi kalau kondisi kronik, misalnya penyakit autoimun. Ya, autoimun yang berkaitan dengan lambung sekalipun seperti Crohn disease atau penyakit-penyakit kolitis di mana penyakit ini berkaitan dengan kondisi yang lama, maka kemungkinan orang itu untuk mengalami gejala-gejala kecemasan juga lebih besar dan gejala-gejala depresi juga bisa lebih besar. Jadi sebenarnya ya konsep dalam berproses di cara kita berpikir berkaitan dengan bagaimana kita menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan psikosomatik, cemas, kemudian juga berkaitan dengan penyakit medis lain, kita fokus pada gejalanya. Teman-teman juga yang pernah berobat ke saya mestinya tahu bahwa saya pasti mengobati gejalanya dulu. Saya nggak terlalu berpikir bahwa misalnya, oh teman-teman ini mungkin masa lalunya ada trauma, ada hal-hal yang berkaitan dengan ketidakstabilan ya. Memang iya betul ya bisa jadi itu problemnya. Kita udah bicarakan itu berkali-kali di beberapa YouTube channel video kita bahwa banyak sekali problem-problem masa lalu yang mungkin perlu diperbaiki. Sistematik di saraf pusat juga salah satunya yang sudah berlangsung lama kadang-kadang sampai kita nggak tahu. Ternyata kita ini sebenarnya udah lama loh ngalamin kecemasan. Cuman baru sekarang aja kita baru tahu setelah kena COVID atau setelah kemarin Juli ternyata begitu banyak dan luar biasanya kondisi uh, problematik di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita jadinya tegang, takut ya. Pandemik ini juga membuat kita tegang, takut dan memunculkan gejala-gejala kecemasan disertai dengan gejala fisik yang seolah-olah baru datang pertama kali. Padahal kalau kita perhatikan, coba dah lihat teman-teman, lihat kembali ke dalam diri. Jangan-jangan sebenarnya saya ini sudah lama sebenarnya.
ya mengalami gejala-gejala kecemasan kalau lagi dalam kondisi tertentu. Tapi waktu itu sih hilang. Nah, bedanya yang sekarang adalah dia terus-terusan, ya nggak berhenti. Nah, itu yang membedakan bahwa kondisi gangguan kecemasan sekarang jadi berbeda daripada yang dulu. Problem kasus-kasus psikosomatik, saya sudah 13 tahun lebih ya menjalani uh, praktek sebagai dokter jiwa yang khususnya di 10 tahun terakhir ini fokus menangani masalah psikosomatik dan gangguan cemas saja. Banyak banget ragamnya. Ya, cuman belakangan ini menarik teman-teman karena banyak yang sebenarnya belum psikosomatik nih. Dia lebih kebanyakan kasus fisik biasa ya, terutama sih teman-teman yang dari daerah yang mungkin akses ke pelayanan kesehatannya itu jarang, tapi ketika dia mendengar teman atau keluarganya ada yang baik dari saya terus dia datang, dikiranya sama aja penyakit tuh. Ternyata karena pemeriksaannya waktu itu mungkin tidak teliti, ya kita lihat ternyata setelah kita tanya-tanya lebih detail, waktunya lebih lama, kita tanya, oh ternyata ini sebenarnya bukan gejala psikosomatik, ini lebih gejala fisik medis. Makanya kadang-kadang saya konsulin ke dokter penyakit dalam atau dokter saraf yang biasanya datang juga yang memberikan suatu pengobatan yang sesuai dengan kondisinya seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya teman-teman itu mengalami gangguan fisik dan gangguan kecemasan, boleh datang ke dokter jiwa juga dan dokter penyakit dalam. Yang memang perlu diperhatikan adalah mengapa ada pertanyaan, kenapa ya dokter jiwa itu jarang dikonsulin sama dokter penyakit dalam, dokter saraf. Pasiennya juga sampai nanya, kok dok nggak dikonsulin ke dokter jiwa dari dulu ya? Kenapa saya ini kayaknya ditunda-tunda gitu? Ya mungkin karena gejalanya fisik gitu. Dan teman-teman pasti menginginkan adanya suatu jawaban yang pasti. Ya kan nggak mungkin teman-teman juga langsung percaya kalau dibilang ini mah Anda sakit cemas kali yang bikin Anda jadi gejala fisik. Anda yang nggak pernah mendengar istilah psikosomatik atau nggak tahu itu, ya pastinya jadi apaan sih ini dokter kok bilang psikosomatik, saya suruh ke dokter jiwa, emang saya gila? Itu udah pasti di pikiran teman-teman kan. Jadi nggak heran sih menurut saya teman-teman saya juga yang dokter jiwa itu juga seringkali jarang mendapatkan langsung. Saya kebetulan punya keberuntungan bisa menggunakan YouTube channel ini untuk mengedukasi teman-teman jadi paham gitu. Wah iya nih, ternyata ini nih yang namanya psikosomatik gitu ya. Dan ternyata hal-hal seperti inilah banyak terjadi di keadaan kita. Dan untuk itulah kita perlu belajar mengenali dasar-dasar gejala seperti ini agar tidak menjadi problem yang berlebihan di kedepannya. Jadi jangan khawatir datang ke dokter jiwa kalau Anda merasa memang ada keadaan cemas atau pasiennya sendiri merasa bahwa kayaknya nih perlu bantuan dokter jiwa segera. Oke, jangan lupa ya mantra kita bersama harus terus dilakukan. Ikhlas, sabar, dan sadar. Ya, kalau yang masih bingung, buka playlist Ikhlas, Sabar, dan Sadar supaya kita bisa belajar bersama-sama. Saya belajar, teman-teman juga belajar. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.